kembali bersua di acara Dialog Sembada. Waduh, mantep ya Mas, sudah ditabui. Iya, ya penambah semangat. Iya betul. Luar biasa sekali Mas Dibio, sehat nggak? Alhamdulillah Mbak. Sehat ya? Iya, alhamdulillah kok. Senang banget ya, ini tahun baru kita kembali ketemu di acara Dialog Sembada, ya kan? Tepuk tangan dulu dong untuk pemerintah Kabupaten Sleman. Nggak terasa nih tahun 2022. Sudah tahun 2022. Nah kalau biasanya tahun baru kita kan pasti nanti akan membahas mengenai apa sih capaian untuk tahun 2021 dan kira-kira prioritasnya untuk 2022 ini apa begitu. Nanti narasumber akan menjelaskan kepada Anda. Saya sapa dulu pemirsa yang ada di mana saja yang sekarang sedang menyaksikan acara ini. Selamat sore, saya Indah Ardina bersama dengan saya Dibio Primus. Ya, kembali bersama dengan Anda tentu di acara Dialog Sembada. Ini sengaja kuning-kuning karena warna kuning itu biasanya yang ditunggu-tunggu juga. Oh, kenapa Mas? Petani-petani menunggu padinya kuning. Oh, kalau hubungannya dengan buah-buahan, dengan padi dan sebagainya biasanya udah masak gitu ya. Oke, gitu, baiklah. Ya. Tapi Anda juga perlu mengapresiasi teman-teman saya yang tadi sudah membuka acara ini. Ini Tari Bumi Sembada dari Sanggar Tari Kembang Sakura Melati Sleman. Pimpinannya Ibu Dewi Listianingrum. Kemudian musiknya Gayeng Regeng Moyudan Sleman, pimpinan Bapak Julius Riwahyudi. Tepuk tangan sekali lagi. Oh, tak kira arep nang bui meneh tepuk tangan. Pengendang. Ini kendangnya aja sampai 3 loh. Iya loh ya, wong siji wae kendangnya 3. Tapi kendang telinganya masih Mas ya? Jangan dipakai juga. Oke, baiklah. Anda bersama dengan kami, tapi tidak hanya kita akan bicara saja, tapi kita juga berbagi kebahagiaan dengan membagi hadiah. Nah, kalau hadiah berarti kita ke Mas Paidi dulu. Paidi. Selamat sore Mas Paidi. Beda. Dalam. Hari ini Paidi membagikan hadiah Rp500.000 untuk penonton di rumah Mbak Endah. Baiklah Caranya gampang Mbak Endah. Iya, gimana? Cukup kirim SMS ke 0813 ya. 2648 3978. Pertanyaan kuisnya Mbak Endah. Apa itu? BKAD singkatan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bener apa salah? Ayo. Oke, baiklah. 500.000 ya Iya. Oke, jadi tahun 2022 panggilannya bukan Mas lagi tapi AA. Tepuk tangan dulu untuk AA Paidi. Gaya banget ya Mas Paidi. Lainnya tetap konsisten AB, dia AA. Oke, baiklah. Anda bersama dengan kami, kalau kita bicara soal temanya hari ini kan tentang capaian milestone 1 dan program kerja tahun kedua pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, bukan hanya Indah sama Mas Dibio dong, kita pasti akan cari tahu dari narasumber yang luar biasa yang hari ini sudah rawuh ya di studio TVRI Jogja. Tepuk tangan dulu dong untuk tamu-tamunya. Ada Bapak Danang Maharsa, SE, ini Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Selamat sore Pak Wabu. Selamat sore Mbak Indah, Mas Dibio. Sehat Pak Wabu? Alhamdulillah, sehat Tuhan. Ya? Baik. Sehat semua. Sibuk sekali memang, saya lihat ini kalau medsos kayaknya banyak sekali Pak Danang yang upload bukan penjenengan tapi masyarakat gitu ya. Artinya tadi berjumpa dengan Bapak dan kemudian apa saja kegiatannya. Barangkali mereka euforia juga ya Pak ya, sudah mulai boleh berkegiatan begitu. Jadi seringkali eksis gitu, mengabarkan kebaikan. Terima kasih Bapak sudah rawuh bersama dengan kami. Nanti seperti apa capaian 2021 dan rencana 2022 Bapak yang akan jelaskan. Baik, kemudian ada juga Bapak Insinyur Dwi Anta Sudebya MT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Sleman. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Sudah banyak perencanaannya Pak? Sampun ya Pak J? Nanti diinformasikan ke masyarakat ya Pak ya. Nanti kira-kira apa saja dan sebagainya. Ini sudah di Januari sudah tanggal sekian begitu. Sebetulnya barangkali juga sudah banyak yang dilakukan tapi masyarakat perlu mengerti ya Pak J. Ya, baik. Kemudian Bapak Haris Sutarta SEMT, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Selamat sore. Selamat sore Mbak Indah, Pak Dibio. Tepuk tangan untuk Bapak. Sudah sibuk Bapak dari mulai awal tahun?
Sejak Sampun je? masuk pertama sudah sibuk. Sudah sibuk Pak, baik. Nanti Bapak bocorin ke kita ya sibuk apa aja gitu ya Pak ya. Iya, teman-teman barangkali sekarang juga sedang menyaksikan acara ini, tapi masih ada kaitannya dengan pandemi COVID barangkali karena Dialog Sembada tidak bisa beramai-ramai lagi. Tapi supaya semangat, tepuk tangan untuk kita semuanya di sore hari ini. Baik, kita ke Pak Wabu dulu sekarang. Pak Wabu, ini sudah 2022. Iya. Derek Bingah untuk segala pencapaian di tahun 2021. Tapi kita mau mengabarkan bukan berarti ria, tapi lebih kepada pertanggungjawaban kepada masyarakat ya Pak Wabu. Monggo silakan Bapak sampaikan terlebih dahulu capaiannya apa di 2021. Terima kasih Mas Dibio Mbak Indah. Tentunya tahun 2001 ini tahun yang terberat bagi kami lah, pemerintah Kabupaten Sleman dan mungkin daerah lainnya. Karena hampir dari awal tahun sampai akhir kita masih dihadapkan salah satu pandemi yang saat ini belum hilang semuanya, yaitu penyebaran COVID-19. Tugas saya setelah Februari kita dilantik dengan Ibu Kustini adalah dihadapkan dengan penekanan penyebaran virus COVID-19 yang kira-kira bulan Juni, Juli, Agustus ini sangat besar sekali dan sangat banyak di Kabupaten Sleman, sehingga menjadi perhatian kita khusus untuk bisa menekan sedini mungkin agar ini bisa memberi kenyamanan dan kesehatan kepada masyarakat. Selain kita terfokus kepada bidang kesehatan, tentunya sektor lain yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mempertahankan sektor perekonomian di kala pandemi ini tidak semakin terpuruk. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi tugas berat kita 2001 di bidang kesehatan untuk mengantisipasi COVID-19 ini adalah mengencarkan adanya vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Kita bersyukur pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sleman sampai akhir tahun 2001 Desember kemarin secara presentasi ini mencapai target yang membanggakan. Di vaksinasi pertama kita sudah mencapai sekitar 92,5%. Hampir semuanya kita bisa sampaikan. Di dosis kedua kita sudah mencapai 84,5%. Ini tentunya suatu kebanggaan bagi kita bersama. Kita dibantu oleh semua komponen masyarakat yang ada, TNI, Polri, stakeholder, akademisi, siapapun. Hanya kurang dari setengah tahun kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini hampir 90% lebih. Ini bagian pencegahan daripada COVID. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi setelah selesainya gencarnya COVID sekitar Juni, Juli, Agustus, September dan sampai Desember, kita memulai membidik di sektor perekonomian dengan mengencarkan lagi terkait dengan pembukaan destinasi wisata dan juga pendampingan UMKM. Kebetulan kita bersyukur kita sudah banyak membuka destinasi wisata, kurang lebih sudah 204 destinasi wisata di Kabupaten Sleman ini yang sudah mendapat sertifikasi CHSE atau Peduli Lindungi yang merupakan salah satu syarat untuk bisa membuka destinasi wisata. Selain itu juga perkembangan pertumbuhan UMKM di Sleman ini tentunya sangat cepat. Dulu sebelum COVID UMKM di Sleman ini yang terdata di dinas sekitar 69.000, tapi akhir-akhir ini datanya sampai 90.000. Sehingga ada peningkatan peningkatan sekitar 21.000. Dikarenakan mungkin banyak kegiatan masyarakat yang dulu bekerja, dulu mengandalkan pekerja di perusahaan karena pandemi sehingga melakukan kegiatan di rumah dan itu menumbuhkan UMKM. Baiklah. Inilah yang menjadi. Nanti dilanjut ya Pak Danang. Kita mau ke Mas Pak Idi sebentar. Onje Pak Idi sudah ada berapa yang SMS ke kita? Ini yang masuk SMS-nya itu sudah ada 324 Mbak Indah. 324. Tapi sebelumnya saya bikin pantun boleh? Boleh, monggo. Ini buat Pak Wabub. Siap-siap Pak Danang. Minum jamu, jangan lupa penawarnya. Cakep. Di waktu malam minumlah kopi. Sleman maju bersama Bapak Danang Maharsa. Rakyat tentram, gemah ripah loh jinawi. Wow. Mbak Indah.
0813 2648 3978 dengan menjawab pertanyaan. Yaitu? BKAD singkatan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Benar apa salah? Ayo. Di sini aja. Kita tunggu SMS-nya terus sampai dengan nanti akhir dialog sembada kita akan mengundi Rp500.000 untuk Anda. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini tetap dalam dialog sembada. Suaranya awake dhewe kok kaya ngene ya, Cuk. Wis wayahe Mbah iki. Ora meden-medeni lho, Cuk. Oh, wayahe. Aja meden-medeni lho, Cuk. Aku arep pindah kono, Mbah. Pindah. Melu, Cuk. Cuk. Iki lho, Mbah. Wayahe digital. Hah? Digital. Ayo migrasi TV digital. Iki lho, Mbah, sing jenenge digital. Wih, wapi ya, Cuk. Cetha tambah nom tur gambare bening. Suaranya kok bening, Cuk. Oh, apik to? Cetha tur bening. Wah, carane ben iso ngene piye, Cuk? Tidak perlu TV baru, cukup pasang set-top box. Beli murah di toko elektronik terdekat. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan teknologinya canggih. Ayo migrasi ke TV digital. Ayo migrasi TV digital. kita ini. Kok ditinggal rantangnya isih ono ya, Mas? Iya. Isine apa kira-kira? Ayo tolong susun. Ya, itu kan bukan masalah isinya, Mbak ya, Apa? tapi filosofinya. Apa dong coba? Artinya mereka sadar bahwa pertanian pun ada rintangan, maka dibawakan rantangan. Oh, tepuk tangan dong. Iya. Iya, benar. Wes pokoknya rasa ditutui isine kok ndak disuruh. Iya. Oke, tapi meskipun ada rintangan tetap bisa kan mengantisipasinya, ada solusinya. Pemerintah Kabupaten Sleman kan selalu punya solusi. Tepuk tangan dulu Iya. untuk Pemkab Sleman. Solusi itu kan tidak datang ujuk-ujuk ya, tapi harus dengan perencanaan-perencanaan. Betul. Dan Bapeda merencanakan anggaran yang menentukan biasanya. Oke, nanti pembangunannya seperti apa biar Iya. Pak Bapeda, tapi kalau APBD kita tanya dulu nanti ke Iya. Pak Haris gitu ya.
Tapi sebelum itu nanti Pak Danang akan menjelaskan dulu kira-kira 2022 ini prioritasnya apa supaya di breakdown dengan Bapak berdua yang ada di sampingnya Pak Danang gitu. Cuman saya perlu kasih tahu dulu. Tadi itu Kos Plus Mas, lagunya Kos Plus itu Pak ya, Tani. Pak Tani Ya kan? Lagunya Kos Plus, musiknya Gayeng Regeng Moyedan Sleman, pimpinan Bapak Julius Riwahyudi. Tepuk tangan dulu boleh untuk Mas Julius. Dan juga teman-teman yang cantik jelita tadi dari Sanggar Tari Kembang Sakura Melati Sleman, pimpinan Ibu Dewi Listianingrum. Yang mau SMS nanti boleh Mas Paidi mau kasih tahu ke kita nomor berapa yang bisa Anda hubungi ya Mas Paidi? Iya. Oke, mau disimpan dulu apa sekarang langsung nomornya berapa? Boleh? Iya, saya umumkan nomornya Mbak Endah. Oke. 0813 2648 3978. Baiklah. Nanti silakan kirim SMS sebanyak-banyaknya Mbak Endah. Oke. Pertanyaannya, BKAD singkatan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bener apa salah? Ayo, ayo, ayo. Oke, baiklah hadiahnya uang tunai Rp500.000. Kita ke Pak Wabub lagi sebentar. Pak Wabub tadi capaian 2021 sampun ya, jadi kita sudah tahu begitu. Nah prioritas untuk 2022 seperti apa? Biar Bapak berdua nanti yang membreakdown begitu. Monggo silakan. Prioritas 22 ini sebenarnya juga kita melanjutkan dari program pembangunan di 2021 karena masih adanya beberapa rintangan halangan. Ini sesuai dengan tema pembangunan di Kabupaten Sleman di 2022 yaitu mempercepat kebangkitan ekonomi dan pemulihan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sleman. Pertama, awal tahun ini tugas kita yang paling utama adalah menyelesaikan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Ini sudah kita laksanakan di pertengahan Desember. Kita punya target nanti Januari, Februari lah, insya Allah nanti bisa selesai. Sekitar sasaran vaksinasi anak ini 75.000 anak yang akan kita vaksin yang tersebar di 501 sekolah dasar lah yang ada di Kabupaten Sleman. Ini karena kita sudah akan memulai di awal tahun ini untuk pembelajaran tatap muka 100%. Sehingga harapan kita anak-anak sudah tervaksin ini akan nyaman melakukan pembelajaran di sekolah. Selain itu juga yang tidak kalahnya yang menjadi concern kita, Bapeda juga ini adalah bagaimana mengembalikan persentase orang miskin yang ada di Sleman ini. Pasti COVID ini karena mempengaruhi beberapa sektor, persentase kemiskinan yang ada di Sleman ini meningkat. Dulu hampir 4 tahun ini dari 2 digit menjadi 1 digit. Persentase kemiskinan hampir 7, sekian. Sekarang kembali lagi ke 8, Ini sehingga tugas atau pekerjaan 3 tahun kembali lagi hanya dikarenakan pandemi COVID setahun ini. Selain itu di akhir tahun nanti kita juga punya tugas karena Sleman nanti akan menjadi ajang Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-16. Betul. Ya, kita kepengen punya hat-trick nih. Kita kemarin 2 kali juara umum. Ini harus 3. Ya, pengennya kita ya tidak hanya sukses di dalam pencapaian prestasi olahraganya, tapi ya juga pelaksanaannya sukses. Semua komponen masyarakat juga ikut terlibat agar nanti bisa memulihkan lah kondisi situasi ekonomi di Kabupaten Sleman. Luar biasa. Itu paling fokus. Kita sambut dengan tepuk tangan dong. Mudah-mudahan ini menjadi semangat ya Pak. Amin. Untuk bisa melakukan satu demi satu begitu. Baik, sebelum nanti ke Pak Debio dan juga Pak Haris, Pak Debio juga loh asmane pun ya. Tapi Pak Kepala Bapeda aja enggak sama ron jenengan. Oke, kita ke visual dulu. Kita akan berangkat dari sebuah frame yang sama untuk melihat pembangunan seperti apa atau program-programnya dari pemerintah Kabupaten Sleman ini apa, terutama sesuai dengan tema yang kami angkat kali ini. Tetap dalam Dialog Sembada. Monggo silahkan. Bapeda Kabupaten Sleman sebagai institusi koordinator perencanaan, pengendalian evaluasi dan juga litbang daerah di tahun 2022 ini siap untuk kemudian
mendukung, mensupport apa yang menjadi tema pembangunan di 2022, yaitu mempercepat kebangkitan ekonomi dan pemulihan kondisi sosial masyarakat. Beberapa target yang kemudian harus dicapai oleh seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi Bapeda adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di 2022 sudah bisa positif setelah kita terpuruk akibat pandemi COVID-19, di mana di 2020 kita minus 3,91, maka di 2022 ini kita juga harus bisa semakin mendorong, misalnya di range target 3,71 sampai dengan 5% untuk pertumbuhan ekonomi. Dan tentu saja harus didukung oleh multi pihak, bagaimana kolaborasi pemerintahan yang kolaboratif secara pentahelix, baik akademisi, kemudian birokrasi dan juga media sangat penting dalam mendorong upaya-upaya perbaikan yang sudah kita targetkan di 2022. Tahun 2022, APBD Kabupaten Sleman direncanakan pendapatan sebesar 2,9 triliun. Kemudian belanja sebesar 3,043 triliun. Dari pendapatan sebesar 2,9 triliun, diharapkan pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 900 miliar rupiah. Kemudian dari belanja sebesar 3,043 triliun, kami jabarkan ke dalam 138 program, 273 kegiatan, dan 770 subkegiatan yang tersebar di 46 SKPD. Terkait dengan belanja, kami juga sesuai dengan aturan untuk bidang pendidikan, kami rencanakan belanja sebesar 795 miliar atau 26% melebihi dari ketentuan yang diminimalkan sebesar 20%. Kemudian untuk belanja kesehatan kami rencanakan sebesar 471 miliar. Kemudian untuk prioritas 2022 kita rencanakan antara lain untuk pemulihan ekonomi sebesar 54,2 miliar. Kemudian untuk pariwisata 9,6 miliar, untuk UMKM 6,2 miliar. Di samping itu juga untuk infrastruktur sebesar 404,5 miliar rupiah. Di tahun 2022 kebetulan kami akan menjadi tuan rumah Porda. Kami juga sudah menyiapkan alokasi anggaran sebesar kurang lebih 30 miliar. Di waktu yang akan datang kami berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan kami akan dapat meningkatkan target pendapatan asli daerah yang lebih besar lagi. Kalau melihat visualnya Mas Debyo sebetulnya kan optimis ya untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan jauh lebih baik meskipun memang masih ada COVID begitu. Nah sekarang saatnya kita ke Bapeda terlebih dahulu sekarang. Pak Kepala Bapeda, monggo Bapak apa yang mau disampaikan? Tadi sebetulnya dari visual juga sudah ada beberapa di antaranya begitu, tapi kita pertajam lagi ya Pak ya. Kira-kira apa prioritas pembangunannya Pak? Iya, matur nuwun. Tadi sudah sampaikan Pak Wabub bahwa tema kita adalah penguatan kebangkitan ekonomi dan pemulihan kondisi sosial masyarakat. Itu tema besar kita. Nah, target-target tadi yang sudah disampaikan, salah satunya prioritasnya adalah kita ke ekonomi. Prioritas pertama adalah ekonomi. Ya, baik. Tadi disebutkan kita sempat terpuruk di angka minus 3,91. Nah, ini kita targetkan untuk di 2022 ini ya bisa mencapai 3 sampai ke angka 5. Ya moderatnya di angka 4 lah. Gitu. Oke. Kami cukup optimis itu dengan kondisi sekarang, apalagi kondisi sosial masyarakat vaksinnya sudah di angka 90%, kami cukup optimis di pertumbuhan ekonomi nanti bisa mencapai di angka 4 lah, mendekati angka 5. Gitu. Baiklah, ada strategi khusus yang kemudian dijalankan Pak supaya target ini tercapai? Ya, strategi khusus tentu saja kita harus menggenjot kepada sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah di Sleman itu dikaruniai oleh pemandangan alam yang luar biasa. Kita punya Gunung Merapi, di Prambanan juga pemandangannya bagus. Nah, itu di dua sektor inilah
yang kita andalkan untuk pariwisata, termasuk di Sleman Barat dengan pariwisata berbasis pertanian. Itu yang kita andalkan karena sekarang mungkin pariwisata sudah cukup di lokal dengan memanfaatkan pemandangan alam yang ada, terbuka, itu yang banyak diminati. Sehingga andalan kami tetap ke pariwisata. Kemudian yang kedua, andalan kami tadi dengan perubahan pola dengan adanya COVID tadi, itu ada perubahan pola yang UMKM tadi dari angka 60.000 menjadi angka 90.000. Ini perubahan ekonomi. Nah, inilah yang harus kita support untuk UKM di Kabupaten Sleman gitu, sehingga bisa mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan polanya juga sudah berubah. Kalau dulu mungkin pemasarannya secara manual, sekarang sudah model daring dan sebagainya. Itulah yang nanti akan kita support sehingga kemudian dari sektor pertanian juga di pertanian masih cukup luas di Kabupaten Sleman dan menjadi andalan terutama Sleman Barat, itulah yang nanti kita support dengan program petani milenial dan sebagainya. Itu nanti kita support ke sana, mungkin ke ekonominya ke arah sana. Ya, baik, optimis ya Pak ya untuk bisa merebut semua kesuksesan begitu di tahun ini. Tepuk tangan dong sekali lagi. Semua optimis, sekarang kita bicara anggaran. Pondok-pondoknya Pak Ji, supaya semuanya bisa cukup dan semuanya bisa kemudian mengedepankan semangat gitu supaya bisa meraih kesuksesan. Monggo Bapak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Indah. Untuk APBD Sleman tahun 2022 ini yang tadi sudah disampaikan di slide juga, di angka belanja kita 3,043 miliar. Sedangkan pendapatan kita masih ada di 2,9 sekian, sehingga di situ juga masih ada defisit. Kemudian angka pendapatan asli daerah Sleman itu mencapai 900 juta, 500 ya. Ini kondisi ini memang belum pulih seperti kondisi tahun 2019 ya. Walaupun sudah mendekati tetapi belum sama. Nah, asumsi ini pun juga kita berharap di 2022 ini ledakan-ledakan COVID itu sudah tidak terjadi lagi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat kemudian yang berdampak kepada pendapatan di Kabupaten Sleman itu tidak terganggu. Sehingga target yang sudah kita tetapkan itu bisa tercapai, sehingga bisa digunakan untuk membiayai seluruh program kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wabub. Ada sekitar 8 program kegiatan prioritas, itu bisa tercukupi semua. Baik. Jadi kalau misalnya bapak-bapak kan semua ini kan bagaimana membuat program, bagaimana kemudian masyarakat bisa lebih, bapak kan sibuk untuk bagaimana mengumpulkan, nyari uangnya ya Pak ya. Cari uangnya. Tapi di sini juga bahkan di situ tertera gitu. Terima kasih atas partisipasi membangun Kabupaten Sleman melalui pembayaran pajak daerah gitu ya. Itu salah satu, barangkali itu merupakan program juga. Cuman kita break dulu sebentar Bapak. Habis itu nanti kita akan breakdown lagi apa yang Bapak lakukan begitu ya, supaya APBD-nya juga akan semakin sesuai dengan targetnya begitu. Tapi kita ke apa itu dulu deh sebelum break. Ayo gimana Adik Indah? Sudah berapa yang SMS sementara SMS yang masuk 817. Wow, terima kasih 817. Saya boleh bikin pantun nggak? Boleh dong. Jalan-jalan ke Kota Kembang. Jangan lupa belilah cenderamata. Pembangunan di Sleman sangat berkembang. Karena dikawal oleh Bapak Dwi Antasudebya. Dalam. Saya selalu mengingatkan untuk mengirim SMS sebanyak-banyaknya ke 088132683978. Karena ada 500 rupiah yang akan saya bagikan. Baiklah. Pertanyaannya adalah BKAD singkatan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bener apa salah? Ayo. Kita tunggu SMS berikutnya dari Anda dan kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam dialog Sembada. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja.
album memori indah masa lalu. Mari bernostalgia bersama Gemas Ribbon. Saksikan setiap Rabu jam 5 sore di TVRI Jogja. Memang istimewa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo kok ya ada tumonya toh Mbak. Candas, kuis wanita cantik dan cerdas. Candas, syarat info budaya. TVRI Jogja. Sukaria, jangan lupa goyangnya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Delah Sembada kali ini, persembahan pemerintah Kabupaten Sleman. Dan bukan hanya narasumber yang pangandikan ya Mas Tepio, tapi juga ada masyarakat dan juga para petugas lapangan begitu yang kemudian akan memberikan testimoninya kepada kita semuanya. Nanti akan pangandikan juga bersama dengan tamu-tamu spesial yang hari ini sudah rawuh di studio TVRI Jogja. Saya undang untuk maju ke depan Bapak Prasetyo Budi Utomo Esos, ini merupakan tokoh masyarakat Kelurahan Madurejo. Monggo silakan tepuk tangan dulu untuk Pak Prasetyo Budi Utomo. Selamat sore Bapak. Selamat Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak sudah senyum hari ini? Sampun ya? Monggo silakan Bapak, apa yang baripun ngendikaken? Terima kasih waktunya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Danang Wabub, Pak Tepio, Kepala Bapeda, dan Pak Aris, Kepala BKAD. Kami mewakili warga masyarakat Madurejo dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih atas terrealisasinya jembatan Kali Madu yang selama ini kita nanti-nantikan, Pak. Baik. Karena ini akan lebih mempercepat akses masyarakat untuk sampai di kota dan membuka kawasan yang dulu terisolir karena berdekatan dengan TPU yang ini yang kami nantikan. Dan harapan kami di tahun 2022 Pak Babub mohon untuk peningkatan kualitas jalan, Pak. Ya. Yang sisi barat sudah halus, yang ke arah Madurejo sampai saat ini masih perlu diperbaiki lah. Karena saya tiap hari lewat situ masih banyak lubang-lubang yang perlu ditambal. Dari situ juga kami juga mengucapkan terima kasih ada pembangunan pasar Petrojayan. Mudah-mudahan pasar yang baik ini meningkatkan akses ekonomi yang baik juga kepada pedagang dan masyarakat sekitarnya. Amin. Dan terima kasih juga dibangun Puskesmas Prambanan yang luar biasa megah di kawasan wisata Prambanan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak loh Mas yang dibangun ya kan? Ya, baik. Sekarang kita yang kedua, Bapak Ruling Yulianto Esos, ini Komite SDIT Nurul Islam Gamping Sleman. Monggo langsung Bapak. Sore Pak Ruling. Selamat sore Mbak Indah. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas wabarakatuh. Danang, Wabub, Mas Tip, Mas Haris, Kepala Badar, Kepala BKAD. Ingin refleksi dulu sebetulnya kalau dari dunia pendidikan Mbak Indah. Ini selama 2021 kita sudah berusaha untuk mentaati semua aturan lah. Artinya dan dari situ kita bisa belajar bahwa
kita cukup stres, orang tua itu cukup stres menangani anak-anak yang pembelajaran dari rumah. Dan banyaklah persoalan di sana. Dan terima kasih sebelumnya sudah memberikan fasilitas kepada kami. Saat ini vaksinasi sudah gencar. Terima kasih pada Pak Danang dan teman-teman dalam hal ini. Juga sudah memfasilitasi kami untuk melakukan vaksinasi terutama anak kecil, anak-anak usia 6 sampai 11. Kemudian yang kedua juga terima kasih tadi juga disampaikan alokasi anggaran untuk dunia pendidikan ternyata meningkat. Ada 26% kalau nggak salah, itu melebihi standar yang ada, aturan yang ada 20%. Namun demikian tentunya ke depan kami berharap agar ada lebih terarah. Kita ini kan kalau menurut saya yang hilang ini kan anak-anak ini kan karakternya. Selama 2 tahun ini kan kita mengalami itu pembelajaran matematika dan sebagainya, oke lah bisa belajar. Tapi yang namanya adab karakter kan tidak bisa ditularkan lewat daring, misalnya lewat ketemu langsung. Jadi itu mohon di kurikulum ditegaskan lagi. Kemudian yang kedua juga dipercepat vaksinasinya, diperbanyak. Semoga bisa itu. Dan yang paling penting harapan kami dari orang tua, kemarin kami rapat, adalah pembelajaran tatap muka ini semoga bisa berlangsung sampai selamanya lah, kembali seperti dulu. Amin, 100%. Mudah-mudahan terwujud dengan adanya kemauan yang kuat dari pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Mas Danang dan teman-teman. Yang terakhir Pak. Untuk ke depan mudah-mudahan fasilitasi terhadap UKS terutama bangunan UKS dan IT ditambahilah anggarannya supaya kita bisa sehat dan IQ-nya naik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ruli. Iya. Wah, ditambahin lagi Pak Haris tadi udah ngitung terus gitu. Iya. Masuk. Tambah lagi gitu. Oke. Kemudian ada Bapak Kolik Widianto, ini pengelola Desa Wisata Tebing Breksi. Monggo, silakan. Baik, tepuk tangan boleh loh. Kan pasti pernah ke Breksi kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Pak Wabub, Bapak Kepala BPKAD, Bapak Kepala Bapeda. Izin melaporkan, alhamdulillah untuk perkembangan pengunjung di tahun ini sungguh sudah bisa dibilang meningkat. Dan kami dari Tebing Breksi, terutama Desa Wisata Sampirjo, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkab untuk dampingannya selama ini, terutama di masa pandemi, dengan tiada henti tidak lelah berpatroli dengan segala unsur Satgas Covid-nya, yang itu kalau dari kami sendiri akan tidak mampu, karena pengunjung itu akan taat kalau itu petugas, kalau kami kan mungkin hanya disepelekan. Nah, dan selanjutnya dengan semakin meningkatnya kunjungan terutama di Tebing Breksi itu menjadi pemicu bagi teman-teman baik yang masih dalam satu desa ataupun lain desa yang dia punya potensi untuk dikembangkan menjadi wisata. Akan tetapi mungkin ada sedikit permasalahan yang ini harapan kami bisa dibuatkan aturan dari pemerintah, Pemkab terutama tentang kelembagaan di tingkat desa. Karena isu sekarang yang ada itu adalah dengan adanya BUMDes, Desa Wisata, dan kemudian Pok Darwis. Ketiga lembaga ini harapan kami ada semacam aturan yang pasti dari pemerintah. Karena sampai saat ini kan kita masih mengkait-kaitkan sendiri. Jadi belum ada atau mungkin kurangnya pemahaman kami regulasi yang lebih jelas agar berjalannya di lapangan itu dapat lebih terkontrol. Begitu. Ya, begitu. Terima kasih, sukses ya, semakin rame ya, untuk Tebing Breksi. Saya pasti sudah dapat kalau Breksi ya. Oke, kemudian ada Ibu juga, ini bersama dengan kita Ibu Dr. Ria Marifat, Dokter Puskesmas Sayegan Sleman. Bu Dokter, selamat sore. Selamat sore Mbak Indah. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danang dan Bapak Kepala BKAD dan Mbak Peda. Sebagai gambaran Bapak, untuk capaian vaksinasi kami di Puskesmas Sayegan ini sudah 90% untuk lansia, kemudian 97% untuk masyarakat umum, dan untuk usia 6 sampai 11 tahun kami sudah 98% untuk dosis satunya Bapak. Hal ini tidak kami laksanakan sendiri, alhamdulillah. Terima kasih untuk dukungan kami yang diberikan kepada lintas sektoral Bapak
kami sangat didukung oleh Satgas Kepanewon Sayegan, oleh Danramil, Polsek, guru-guru di sekolah dan juga relawannya. Kemudian dari jaringan kami didukung dari SMK Negeri 1 Sayegan, Bapak. Semua bersinergi menjadi satu untuk mensukseskan vaksinasi di Kabupaten Sleman ini. Untuk harapan kami ke depannya adalah vaksinasi 100%, zero positif COVID. Amin. Kemudian dan kami juga berharap untuk pembangunan di Kabupaten Sleman ini segera meningkat seperti itu. Amin. Ya. Matur nuwun Bu Dokter, semangat. Iya. Wah, ini representasi dari petugas yang ada di lapangan begitu ya, seperti apa usahanya dan sebagainya. Sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan. Tapi nanti ya Bapak, nanti akan ditanggapi. Kita ke AA dulu deh sebentar, AA. Iya Dede Indah. Sudah berapa yang SMS? Yang masuk sudah 1.283. Wow, matur suwun. Tapi saya boleh bikin pantun lagi nggak? Boleh dong. Ikan sepat makannya tahu. Cakep. Minum es buah sebagai pelengkapnya. Cakep. Keuangan sehat Sleman maju. Yup. Bersama Bapak Haris Sutarta lah sebagai komandannya. Wow. Terima kasih ya Pak Idi. Sami-sami. Nanti lagi ya. Baik, pemirsa Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi nanti narasumber akan menanggapi apa saja yang sudah diberikan teman-teman kita yang sudah testimoni. Jadi Anda tetap bersama kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam Dialog Sembada. Untuk teman-teman dari Sanggar Tari Kembang Sakura, pimpinan Ibu Dewi Listianingrum, ini tadi lagunya adalah Sleman Hebat, ya kan? Ini afirmasi loh Mas Devio, Sleman hebat gitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita hebat, ini adalah tujuan ya untuk bisa mencapai kehebatan itu dengan berbagai proses yang kita lalui. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya di hari ini.
Jeh, tadi sudah ada beberapa testimoni bapak-bapak, monggo silakan ditanggapi. Jeh, tadi ada beberapa di antaranya tokoh masyarakat kita mengatakan jembatan lah, peningkatan kualitas jalan lah, pasar dan sebagainya. Sebagian di antaranya adalah terima kasih atas apa saja yang sudah dibangun pemerintah Kabupaten Sleman. Monggo silakan petanggapi dari Pak Wabub terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Kita sebenarnya patut bersyukur di tahun 2021 ini di tengah refocusing anggaran untuk pembangunan infrastruktur, tapi Sleman masih bisa melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satunya yaitu pembangunan jembatan di tempatnya Mas Pras tadi. Tahun 2021 kita berhasil membangun 4 jembatan di lokasi strategis. Salah satunya tempat Mas Pras. Kita juga berhasil memasang WiFi gratis di setiap padukuhan. Ini memang salah satu dari visi misi kami. 2021 kita sudah bisa memasang sekitar 435 sambungan WiFi gratis di setiap padukuhan. Makanya tadi terima kasih untuk fasilitas pembelajaran begitu. Kemudian bisa untuk membantu pembelajaran daring dari anak-anak kita yang mungkin masih melakukan online. Selain itu kita juga berhasil memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 442 unit. Itu. Dan juga alhamdulillah di tahun 2021 ini kita bisa menyelesaikan pembangunan gedung DPRD, gedung sekretaris daerah, dan juga puskesmas pariwisata yang ada di Prambanan. Tadi yang disampaikan seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti di tahun 2022 dengan pulihnya pendapatan daerah dan juga dikurangnya refocusing untuk kesehatan, kita kembalikan ke infrastruktur. Jalan-jalan yang tadi katanya rusak perlu diperbaiki tadi. Nanti tinggal minta duitnya sama Pak Haris nanti kita laksanakan. Pokoknya insya Allah nanti 2022 Jalan Sleman halus tanpa grunjal. Amin. Monggo Pak Kepala Bapeda. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah menyampaikan testimoni dari Pak Pras tadi. Itu memang menjadi prioritas kami. Pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan. Kesenjangan antar wilayah. Indeks Gini Kabupaten Sleman itu di angka 0,4. Itu memang agak timpang. Sehingga antara perkotaan sama perdesaan itu agak timpang. Sehingga untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah itu dibukanya akses tadi. Salah satunya yang prioritas adalah Jembatan Kalimadu. Jembatan Kalimadu itu artinya menghubungkan Kali Tirto Berbah dan Madurejo Prambanan. Jadi terus dinamakan Kalimadu. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar menghidupkan perekonomian di wilayah tersebut. Kemudian yang juga salah satunya adalah yang dari sektor pendidikan dan kesehatan. Tadi ada perwakilan sektor pendidikan dan kesehatan. Kita memang di Sleman ini IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita sudah di angka 83. Artinya itu sudah sangat tinggi. Sangat tinggi. Bagi kabupaten se-Indonesia itu sudah sangat tinggi. Sehingga itulah yang nanti akan terus kita tingkatkan. Target kami di 2022 itu mencapai angka 84. Baiklah. Sehingga itu tetap terjaga. Yang lain barangkali tidak terjawab di sini tapi menjadi catatan buat Bapak ya untuk kemudian bisa gayung bersambut bersama dengan masyarakat. Kita ke Pak Haris sebentar sebelum kita langsung akan mengundi. Monggo Pak Haris, apa yang mau ditambahkan? Tadi dari teman-teman yang menyampaikan testimoni itu kalau yang apa yang sudah dilakukan sudah ditanggapi Pak Wabub sama anggaran seperti Pak untuk pembangunan dan sebagainya. Kemudian yang tadi ada beberapa permohonan nanti tentunya ini kalau masuk program kegiatan yang nanti di perencanaan tentunya kami berkewajiban untuk membiayainya. Nah, tentunya ini juga terkait nanti kemampuan keuangan daerah. Prioritasnya yang mana? Kalau itu cukup uangnya kita biayai semua. Siap. Oke, Pak Idi, ada berapa SMS-nya biar kita akan undi sekarang, SMS yang masuk 1382. Oke, 1382. Monggo Pak Wabub nomor berapa? 1382. 77. Oke. Undi dulu. Baik, silakan dihubungi. Baik 77 Pak Wabub, monggo silakan Bapak apa ya? Kan tadi kalau masalah anggaran mudah-mudahan kalau semuanya cukup semuanya saya akan diposkan begitu ya, ditunggu. Dari segala apa saja yang sekarang ini kita bicarakan, apa poin yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat juga ikut ambil bagian begitu dalam pembangunannya dari Sleman? Ya, pertama tentunya
saya menyampaikan bahwa Oke, masuk baik dulu. sudah tersambung. Halo. Dengan siapa? Di mana? Dengan siapa? Di mana? Selamat di Klaten. Selamat Pak, selamat dapat duit 500.000 rupiah. Oke. Wah, ini rezeki dari Sleman untuk Klaten, nggak apa-apa, monggo. Silahkan. Silakan Pak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa COVID ini belum selesai. Ya. Sehingga kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tetap harus memperhatikan dan melakukan protokol kesehatan. Oke. Dan yakin, tetap semangat bahwa semua ini akan pulih seperti dahulu, asalkan kita mau berusaha, kita mau bersama-sama, sesarengan bangun Sleman, pasti ini nanti apapun cita-cita, keinginan kita nanti pasti akan tercapai. Baik, matur sembah nuwun, tepuk tangan untuk tamu-tamu yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tamu undangan. Tepuk tangan untuk penjenengan semuanya. Juga pemerintah Kabupaten Sleman, bagian protokol dan komunikasi pimpinan Kabupaten Sleman, terutama Ibu Evi, Pak Arief, Bu Lucy, dan semua teman-teman yang sudah menemani kita. Dan seluruh pihak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu hari ini. Saatnya sekarang saya Indah Ardina bersama dengan... Kita akan menutup acara kali ini dengan musik Gayeng Regeng Moyudan Sleman, pimpinan Bapak Julius Riwahyudi dalam lagu Kicir Kicir bersama dengan Sanggar Tari Kembang Sakura Melati Sleman, pimpinan Ibu Dewi Listianingrum. Sampai jumpa lagi dalam Dialog Sembada edisi berikutnya.